Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pertama-tama tentunya kami patut panjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat diperkenankan kembali sebagai bagian dari elemen negara bisa kumpul bersama-sama tentunya memperbincangkan persoalan kebangsaan sedang mengemuka hari ini. Ketika itu kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Yoris yang mana juga merupakan salah satu tokoh dari tanah Papua yang selalu peduli terhadap persoalan tanah Papua, dan juga rekan-rekan anggota DPD dan juga DPR yang sudah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kepedulian dan keberpihakan total terhadap persoalan tanah Papua yang sedang kita perjuangkan ini. Baik, terkait dengan persoalan mahasiswa asal tanah Papua sedang ditahan, ini sebenarnya sudah lama. Awal munculnya itu sebenarnya konflik diduga itu sudah dimulai sekitar kurang lebih bulan pecahnya, tapi sebelumnya bulan Juni-Juli sudah mulai, dan pecahnya itu pas awal Desember tahun lalu sampai hari ini berarti sudah masuk hampir 1 tahun lebih. Bahkan hari ini pasukan non-organik masih ada di Duga. Nah, itulah sebabnya mahasiswa Papua sudah pernah lakukan unjuk rasa, aksi di mana-mana di sejumlah tempat di Surabaya, di Indonesia ini, baik di Jogja, di Semarang, di Malang, dan juga di Surabaya. Itu terakhir pasca perayaan Dirgahayu RI ke-74, tepatnya pada tanggal 15 Agustus gitu, di mana mahasiswa asal Papua di Surabaya Jalan Kalasan itu digeruduk massa dengan teriakan yel-yel yang dilakukan oleh beberapa institusi negara dan juga ormas nasional dan juga warga sipil. Dan masalah-masalah seperti ini sebenarnya sebelumnya masyarakat Papua itu sudah cukup lama begitu mereka bersabar, dan mereka anggap masalah yang dihadapi oleh mahasiswa di sejumlah tempat studi itu adalah masalah anak-anak intelektual, karena memang mahasiswa harus bersikap kritis dan memiliki ruang yang lebih leluasa menyampaikan pesan penting terkait persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang di daerah asal. Nah, akan tetapi ketika tindakan-tindakan yang mengusik keberadaan orang Papua dengan narasi-narasi verbal yang sangat menyakitkan, narasi verbal yang sangat menyinggung, sangat menyakitkan hati orang Papua, tentu ini akan memicu arus pergerakan yang luar biasa dan tidak bisa dibendung dengan kekuatan apapun. Itu dari berbagai penjuru jalan akan turun membanjiri pusat-pusat kota utama di Indonesia ini. Dan itu bukan saja di Indonesia, tentu di seluruh dunia, karena persoalan rasisme itu sangat dibenci oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Seperti halnya persoalan rasisme yang mengemuka kemarin ini direspon oleh seluruh warga Nusantara dan juga oleh seluruh masyarakat internasional, menunjukkan sikap protes terhadap tindakan-tindakan rasisme. Akan tetapi ketika itu warga Papua, tidak saja mahasiswa dan juga seluruh warga Nusantara
mengikuti sikap dan respon daripada institusi Polri, di mana sampai memasuki dari tanggal 15 sampai tanggal puluhan sekian hari itu tidak pernah menunjukkan atau mengusut tuntas kasus rasisme itu di Surabaya. Misalnya siapa, belum mengusut tuntas siapa aktor intelektualnya itu, siapa pelaku utamanya, buang bendera itu kayak selokan, nggak pernah diusut tuntas. Sehingga orang Papua, mahasiswa Papua, hampir seluruh kota Nusantara turun jalan aksi unjuk rasa. Itu yang dilakukan. Itu pas, kalau di Jakarta itu pas tanggal 28 Agustus. Gitu. Tapi lagi-lagi aksi protes unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa ini sangat reaktif, sangat represif oleh aparat kepolisian Republik Indonesia terhadap mahasiswa asal tanah Papua. Padahal kalau kita lihat dari sisi apa disampaikan oleh teman saya tadi, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf E dan juga Undang-Undang Otsus Papua pasal 1 huruf A itu menjamin, itu memberikan dukungan akan kebebasan, akan mahasiswa itu sebagai bagian dari elemen bangsa punya hak untuk menyuarakan, untuk menuntut atau tindakan-tindakan ketidakadilan terkait persoalan rasisme. Tapi justru ini direspon oleh aparat kepolisian. Justru mahasiswa yang menyuarakan tuntutan keadilan karena tindakan rasisme, justru mereka ditahan sampai hari ini belum dibebaskan. Oleh karena itu hari ini, pada kesempatan ini kami seluruh keluarga besar anggota Parlemen Tanah Papua di bawah pimpinan Tuan Yoris Rawiai hari ini kami ingin menyampaikan permintaan statement kepada pemerintah dan juga kepada institusi terkait. Ya, mungkin sebentar kita jumpa pers ya. Ya. Baik ya teman-teman, itulah tadi jadi saya perkenalkan, ini Jansen, anggota DPD asal Papua Barat. Ini Octavianus Tuai, DPD dari Papua. Kemudian saya sendiri DPD Philip dan Beni Wandik ini DPD RI dari fraksi Demokrat. Itulah tadi, karena hari Jumat yang lalu kami berempat, sebetulnya ada Pak Pendeta Ruben Amang juga, kami mengunjungi adik-adik mahasiswa yang di Makobrimob. Kemudian kami menanyakan mereka apa keluhan-keluhan dan harapan-harapan mereka. Itulah tadi sudah dielaborasi dan disampaikan oleh Pak Wele maupun Pak Philip. Nah, kami akan dengar juga nanti malam dengan Komnas HAM, LBH, Kontras dan Amnesty International. Kemudian besok malam kami akan dengar juga dari penanggung jawab mahasiswa maupun organisasi-organisasi yang dari Papua dan sejauh Bali besok malam di DPD. Tentu harapan kami semua informasi-informasi yang kami dapat nanti dirumuskan baik itu oleh Pansus maupun oleh forum, yang akan kami sampaikan ke pemerintah melalui Menko Polhukam untuk bisa ditindaklanjuti. Mungkin ada teman-teman dari media, saya kembalikan untuk ada pertanyaan atau pas, apa silakan. Baik teman-teman, demikian pernyataan dari beberapa narasumber kita, dan saya sampaikan terlebih dahulu yang hadir di sini siapa saja.
Yang pertama itu Ketua Pansus Papua DPD Philip Wamakma, lalu ada Ketua Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat Bang Yoris Rawaya. Terus ada anggota DPR dari Papua William Wandi, dan juga ada Bang Yance Samong Sabra dari anggota DPD, dan terakhir Bang Octavianus Tebai dari anggota DPD juga. Nah, untuk memperdalam pernyataan para narasumber di depan, mungkin saya akan memberikan kesempatan